طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زدنا علما واتقا وصلاحا وإيمانا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل الأمور يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. طيب نبدأ درسنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di terakhir ini namadhijul i'rab ya, namadhijul i'rab. Sahih? Contoh-contoh i'rab ya? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Taib. Yang ketiga. Ahsan. Kita masuk ke yang ketiga ya. Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Ini dalam Al-Quran ya. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Dalam surah Al-Ahqaf ini. Surah Al-Ahqaf. Halaman kedua ayat paling bawah ya. Taib. Ulaika ashabul jannah. Ini jumlah apa? Dia jumlah ismiyah. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena diawali oleh isim. Diawali oleh isim ya. Mana isimnya? Isimnya adalah isim isyarah yaitu ulaika. Isimnya adalah isim isyarah yaitu ulaika. Maka ulaika barakallahu fikum isim pertama yang di dalam jumlah ismiyah dia kedudukannya sebagai mubtada. Isim yang pertama dalam jumlah ismiyah kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian kata selanjutnya dilihat kata selanjutnya. Apabila kata selanjutnya dia adalah kata yang mengabarkan tentang keadaan mubtada, kata yang mengabarkan tentang keadaan mubtada, maka dia hukumnya kedudukannya sebagai khabar mubtada. Yaitu di sini khabar mubtadanya barakallahu fikum yaitu ashab. Ashab dia sebagai khabar mubtada dan dia juga sebagai mudhaf, kedudukannya sebagai mudhaf. Dan al-jannah sebagai mudhaf ilaih. Bagaimana cara mengi'rabkannya? Jika dia pertama kita mengi'rabkan ulaika. Jika mubtada'nya isim isyarah atau isim-isim yang mabni yang lainnya seperti dhamir, juga mabni. Bagaimana cara mengi'rabkannya? Mengi'rabkannya dia berbeda dengan isim mu'rab, yaitu yang bisa berubah. Apa sih maksudnya mabni dan mu'rab? Udah pernah dipelajari ya, antum? Kalau udah pernah pelajari, alhamdulillah ya. Kemudian kita ulang aja, apa itu mabni dan apa itu mu'rab? Kalau mabni itu mudahnya permanen, dia tetap, tidak akan berubah. Contohnya ulaika. Ulaika itu nggak bisa ulaiki, nggak bisa ulauku, pasti ulaika aja. Harakat akhirnya fathah ulaika. Nggak akan ulaiki, tidak akan ulaiku. Itu mabni. Contohnya hadza. Hadza tetap hadza, nggak hadhi, nggak hadhu. Nggak akan bisa berubah. Itu mabni.
Contohnya dhamir nahnu. Nahnu tidak akan nahni, tidak akan nahna. Nahnu ya nahnu. Bentuknya seperti itu. Itu mabni. Kalau mu'rab bagaimana? Kalau mu'rab tuh kayak misalnya contohnya kitab. Dia bisa kitabun, bisa kitaban, bisa kitabin. Berubah. Qalamun, bisa qalaman, bisa qalamin, bisa qalamun, qalaman, qalamin. Taib, itu isim mu'rab, itu yang mu'rab, yang berubah. Adapun isim isyarah semuanya mabni kecuali dua, kecuali yang menunjukkan musanna, menunjukkan dua. Jumlahnya dua. Hadani, kemudian apa? Hadani, hatani, hadani, Hatani. Zanika dan Tilka. Zanika dan Dalik. itu isim isyarah. Nikah. Ahsan. Itu isim isyarah yang hukumnya mu'rab. Kenapa bisa berubah? Bisa hadaini, bisa hadani, bisa berubah jadi hadaini, hatani bisa berubah jadi hataini, zanika. Afan, Sat, nggak ada suaranya, Sat. Ada suaranya? Baru ada, Sat. Iya. Termute jadi. Baik. Taib hadani, hatani, zanika, dan tanika itu mu'rab. Baik, kita lanjutkan. Ulaika ashabul jannah. Ulaika, bagaimana mengarabkannya? Sebagaimana tadi antum tahu bahwasannya ulaika ini kedudukannya mubtada dan hukum dia mabni. Baik, i'rabkan ada sebutkan. Ulaika adalah isim isyarah, maka sebutkan dia isim isyarah. Terus isim isyarah apa? Dia mabni atau mu'rab, permanen atau dia bisa berubah? Dia mabni. Maka sebutkan dulu mabniyun. Dia mabni. Mabninya dengan apa? Alal apa? Baik, barakallahu fikum. Lihat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya harokatnya apa? Jika huruf terakhirnya harokatnya fathah, maka mabni alal fathi. Jika huruf terakhirnya harokatnya kasrah, mabni alal kasri. Baik, kita lihat nih, ulaika harokatnya apa? Huruf terakhirnya yaitu kaf. Huruf terakhirnya kaf. Harokatnya apa? Harokatnya adalah fathah. Maka dia mabni alal fathi. Dia mabninya dengan fathah. Tapi fi mahalli, apa ini fi mahalli? Maksudnya fi mahalli. Mahallu dirasatikum al-buyut. Tempat belajar kalian adalah rumah. Yaitu mahal bermakna tempat makan. Fi mahal, menempati tempat hukum apa? Raf'in. Lihat, hukum raf'in sebagai mubtada. Oh, kenapa raf'in? Kenapa enggak nasbin? Kenapa enggak jarrin? Lihat, karena dia mubtada. Barakallahu fikum. Mubtada itu hukumnya apa? Mubtada hukumnya marfu. Mahalli raf'in, menempati hukum marfu. Karena mubtada hukumnya marfu, maka dia fi mahalli raf'in. Raf'in atau marfu, nasbin atau mansub, jarrin atau majrur. Tapi pakainya yang jarrin, nasbin sama raf'in. Fi mahalli raf'in mubtada. Menempati hukum rafa' sebagai mubtada.
Taib, itu cara i'rabnya. Itu cara i'rabnya. Taib, lanjut. Ashab, ashabu. Ashab ini dia mu'arab atau mabni. Ashab ini ternyata mu'arab, bisa ashaban, ashabin, ashabun. Dia bukan isim isyarah, bukan dhamair, bukan dhamir-dhamir. Baik, maka langsung dia sebutkan ashab khabar mubtada. Dia khabar mubtada. Khabar mubtada hukumnya apa? Khabar mubtada hukumnya marfu. Atau dari mana hukum marfu khabar mubtada? Lihat di PDF-nya di hafalan antum. Marfu'atul asma, yaitu apa namanya? Mana ini? Marfu'atul asma. Isim-isim yang dirafa'kan, isim-isim yang dirafa'kan. Ada berapa? Ada 10. Ada 10. Isim-isim yang dirafa'kan ada 10. Ada tampil ya. Baik, lihat ada kalau semuanya ada 7. Lihat, marfu'atul asma sab'ah. Isim-isim yang dirafa'kan kedudukannya ada 7. Yang pertama fa'il, kedua maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, itu maf'ul yang tidak disebutkan pelakunya, maksudnya adalah naibul fa'il. Yang ketiga mubtada, yang keempat khabar mubtada, yaitu khabar mubtada. Lihat mubtada dan khabar mubtada hukumnya marfu. Mubtada dan khabar mubtada hukumnya marfu. Baik, jadi kita tahu mubtada dan khabar mubtada hukumnya marfu. Lanjut. Maka disebutkan khabar mubtada marfu, hukumnya marfu. Wa alamatu raf'i, maka tanda rafa'nya apa? Kita kan sudah belajar, sudah dihafalkan, tanda rafa' ada 4. Kita lihat ke atas ya. Di bawahnya ya. Nah, di bawahnya lihat alamatu raf'i arba'ah. Ini dihafalkan, tanda rafa' ada 4. Dhammah, alif, yang ketiga waw, yang keempat thubut nun. Tanda rafa'nya apa dia? Ashab, lihat ashab. Dia jamak apa? Ini dicatat ya. Kalau dia isim mufrad, pertama kalau dia isim mufrad, jamak taksir atau jamak muannats salim. Kalau dia bentuknya isim mufrad, jamak taksir atau jamak muannats salim, maka barakallahu fikum tanda rafa'nya memakai dhammah. Tanda rafa'nya memakai dhammah. Ashab dia bentuk apa? Bentuk jamak taksir. Bentuk jamak taksir. Dari sahib jamaknya ashabun. Sahibun jamaknya ashabun. Baik, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammah. Zahiratun fi akhirih. Apa sih maksud zahirah fi akhirih? Nampak. Zahirah itu nampak. Zahirah itu dia nampak. Fi akhirih, di akhirnya. Di akhirnya. Lihat dhammahnya nampak gak di huruf terakhirnya? Ada nggak dhammahnya? Ada Ustaz. Lihat zahiratun fi akhir, nampak. Lihat di atas huruf ba-nya ada. Itu yang dimaksud zahirah. Ada lagi muqaddarah, nanti pembahasannya jika sudah masuk. Muqaddarah dia tidak nampak dhammahnya, dikira-kira saja sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Taib wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Apa lagi nih masuk mudhaf nih? Nah, mudhaf itu adalah kata pertama dari kata gabung. Ashabul jannah, ini kan kata gabung. Idhafah kata gabung. Itu 2 kata digabungkan. Ashabul jannah yaitu penduduk surga. Baik, maka kata pertamanya yaitu ashab, itu kedudukannya sebagai mudhaf.
sebagai mudhaf. Mudhaf ini hukumnya tergantung kedudukan apa yang dimiliki oleh kata tersebut. Kedudukan pertama apa yang dimiliki oleh kata tersebut. Nah, kedudukan pertamanya adalah khabar mubtada. Maka mudhaf ini mengikuti. Mudhaf ini hukumnya mengikuti kedudukan yang pertama. Tergantung kedudukan pertamanya. Baik. Jannah. Bagaimana i'rab jannah? Jannah sebagai mudhaf ilaih. Apalagi mudhaf ilaih. Nah, kata kedua dalam kata gabung, idhafah, kata gabung, hukumnya adalah mudhaf ilaih. Al-jannah dia sebagai mudhaf ilaih. Hukumnya mudhaf ilaih apa? Hukum kedudukan mudhaf ilaih adalah majrur. Itu dicatat, hukum mudhaf ilaih, kedudukan mudhaf ilaih itu hukumnya majrur sampai kapan? Sampai hari kiamat tidak akan berubah. Taib mudhaf ilaih hukumnya majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya apa? Tanda jarnya apa? Oh, kita udah belajar. Tanda jar ada 3. Coba kita lihat ya di PDF-nya. Alamatul jarri, tanda jar ada 3. Yaitu pertama kasrah, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Baik. Yang pertama kasrah, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Tapi yang mana tanda jarnya? Kalau dia isimnya isim apa? Kalau dia isimnya bukan isim ghair munsharif, dia isimnya bukan isim ghair munsharif, isim yang tidak boleh ditanwinkan dan tidak boleh kasrahkan ketika hukumnya majrur kecuali dengan syarat-syarat. Itu isim ghair munsharif. Itu sedikit ya, bisa dihafalkan insyaallah. Isim-isim ini. Atau dia bukan bentuk musanna. Apa itu bentuk musanna? Bentuk yang menunjukkan dua, pelakunya 2. Atau dia bukan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim yaitu menunjukkan banyak ya. Contoh musanna adalah mudahnya contoh musanna yaitu yang ditambahkan di belakangnya alif dan nun atau ya dan nun. Talibani, talibun, talibani atau talibaini. Itu contoh musanna. Talibatun untuk muannasnya, talibatani atau talibataini. Baik. Kalau jamak mudzakkar salim mudahnya adalah yang ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Dan harokat sebelum ya-nya ini kasrah. Kalau musanna harokat sebelum ya-nya itu fathah. Kalau jamak mudzakkar salim harokat sebelum ya-nya adalah kasrah. Misalnya muslimun jamaknya muslimuna atau muslimina. Muslimun jamaknya muslimuna atau muslimina. Baik, ini jamak mudzakkar salim. Nah, kapan dipakai muslimuna, kapan dipakai muslimina, kapan dipakai muslimani juga musanna atau muslimaini, kapan dipakainya? Dipakainya kalau muslimani atau muslimuna ketika hukumnya marfu', barakallahu fikum, ketika hukumnya marfu'. Tapi kalau hukumnya majrur atau mansub, maka yang dipakai adalah muslimaini dan juga muslimina. Muslimaini dan juga muslimina. Itu yang dipakai ketika hukumnya mansub ataupun majrur.
Baik, lihat al-jannah. Al-jannah ini dia bukan musanna, dia bukan isim ghair munsharif, dan dia bukan jamak mudzakkar salim. Maka tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah kasrah. Dia tanda jarnya adalah kasrah. Makanya disebut wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah kasrah. Zahirah. Zahirah apa? Yang tadi kita sebutkan, kita jelaskan bahwasanya zahirah itu nampak. Kasrahnya nampak gak? Lihat jannati, nampak kasrahnya tuh ada. Fi akhirihi, kasrahnya ada di akhirnya. Baik. Ketika kita baca ashabul jannati, nampak kasrahnya ada. Bisa dinampakkan. Bukan ditulis ya, ingat ya. Bukan ditulis. Kalau gundul nih semuanya, nggak ada harokatnya. Berarti nggak nampak saat bukan. Tapi ketika kita baca, kita harokati, itu bisa nampak, bisa dinampakkan harokatnya. Ingat ya, bukan harokatnya bukan harokatnya yang ditulis. Tapi ketika kita baca bisa kita nampakkan harokatnya. Ashabul jannati. Walaupun tulisannya nanti tulisannya semua harokatnya gundul, sini nggak ada. Baik. Itu dia tentang i'rab. Ada pertanyaan berkaitan dengan i'rab sebelum kita masuk ke tadribat? Mungkin 2 pertanyaan. Mau nanya Ustaz. Tafadhal. Izin bertanya. Tadi nanya. Bentar Ustaz. Ini Ustaz. Kalau definisi Ustaz ya. Kalau definisi idhofah itu mudhof ilaih itu apa Ustaz definisinya Ustaz? Definisi kata gabung. Mungkin maksudnya biar ini kali ya, mudahnya gimana kita bisa tahu itu dia idhofah gitu. Seperti iya Ustaz. Kadang ciri-cirinya ya. Pertama, dia maknanya mengandung makna kata gabung. Mengandung makna kata gabung. Karena ini pernah dijelaskan di Nasyi'in, masalah waktu Nasyi'in. Mudahnya dia mengandung makna kata gabung. Kemudian ciri-cirinya, lihat mudhafnya yaitu kata yang pertama, barakallahu fikum, kata yang pertama itu tidak pakai alif lam. Tidak akan pakai alif lam. Lihat ulaika ashabul jannah, ashab enggak akan pakai alif lam. Jika sudah ada seperti ini ashabul jannah itu dan dia bermakna kata gabung, dan antum bisa pastikan kata keduanya al-jannati dia pakai kasrah. Nah, dia hukumnya majrur lah. Majrurnya kalau dia bukan musanna, bukan jamak taksi, bukan jamak mudzakkar salim, dan bukan isim ghair munsharif, pakai kasrah, antum sudah tahu itu dia kata gabung. Lebih mudahnya adalah melihat ke mudhafnya. Mudhafnya nggak akan pakai alif lam. Akan menggunakan alif lam. Qalamu Ahmad. Qalam pulpennya Ahmad. Qalam nggak akan pakai alif lam. Karena dia kata gabung. Dia kata pertama dalam kata gabung. Dia tidak akan pakai alif lam. Kemudian ma'had. Contohnya ma'had babus salam. Babus salam, contohnya babus salam. Apa? Itu kan kata gabung. Bab, pintu, assalam, keselamatan. Gabungkan. Yaitu pintu keselamatan. Lihat babnya tidak akan pakai tidak akan pakai alif lam. Seperti itu. Karena dia kata pertama dari kata gabung. Kedudukannya sebagai mudhaf. Baik, ada pertanyaan kedua? Jelas Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Nah, fadhal. Ustaz, mohon contohkan i'rab ismun ghairu munsharif. Misalnya ulaika ashabul makkata. Itu bagaimana i'rabnya Ustaz?
Ulaika ashabul makkah. Ahsan. Baik, jadi ashabul makkah, kalau ashab kan udah tadi i'rab tuh ya di buku. Makkah dia mudhaf ilaih majrurun. Majrur wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya apa? Fathah. Dan tanda jarnya adalah fathatun zahiratun fi akhirih, fathah yang nampak di akhirnya. Li'annahu isim, sebutkan sebabnya. Disebutkan sebabnya. Li'annahu isim ghair munsharif, karena dia isim ghair munsharif, isim yang tidak boleh ditanwinkan dan juga tidak boleh dikasrahkan apabila tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Mudah insyaallah. Mudah kan? Nah. Kurang Ustaz. Sebutkan sebabnya aja. Ganti jadi fathah, sebutkan sebabnya. Kenapa? Karena dia isim ghair munsharif. Baik. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, kita lanjutkan ke tadribat. Masuk ke tadribat. Tadribul awal, latihan yang pertama. Hati jumalan mufidatan musta'milan isma isyaratin muwafiqan li suwarin fima yali. Yaitu latihan pertama, hati, berikanlah jumalan, kalimat-kalimat mufidatan, yang bermanfaat, yang berfaedah ya. Musta'milan, dengan mempergunakan isma isyaratin, isim isyarah, muwafiqan, yang sesuai, li suwarin fi mayali, yang sesuai dengan gambar-gambar yang berikut pada kalimat berikut ini. Udah ada terjemahnya di bawahnya. Anak nggak baca terjemahnya. Baik. Tafadhal, siapa yang mau jawab? Falyarfa yadah, angkat tangannya resen. Pak Ihsan Hadiansyah Jambi, silahkan jawab soal yang pertama. Soal yang pertama. Rabbun wahid. Hadihi masabihun. Ahsan. Oh, yang kedua ya. Yang pertama tadi hatani hadiqatani. Yang kedua di apa? Hadihi masabihun. Ahsan. Baik. Kenapa pakai hadihi, Pak? Karena dia jamak ghairu akil. Dia jamak ghairu akil. Apa kaidahnya, Pak? Setiap yang jamak ghairu akil menjadi muannas. Coba pakai bahasa Arab, Pak, kaidahnya, Pak. Kullu jam'in ghairi akil wa huwa muannas. Ahsan. Kullu jam'in ghairi akil fahuwa muannas. Ahsan. Masyaallah. Barakallahu fikum. Masabih jamak dari masbah ya. Jamak dari masbah. Baik, soal tsani, tafadhal Pak Salman. Naam, Ustaz. Hadzani mirhabani. Hadzani mirhabani. Baik, kenapa pakai hadzani? Karena isim yang menunjukkan dua benda saja. Iya, tapi kenapa nggak pakai hatani? Karena kata selanjutnya muzakkar saja. Kata selanjutnya Muzakkar. muzakkar apa? Laki-laki, Ustaz. Bukan laki-laki. Ya, muzakkar apa? Jumlahnya berapa? 2 orang. 2. Musanna muzakkar. Seperti jawaban. Karena dia musanna muzakkar. Dia menunjukkan 2 dan dia juga muzakkar. Ahsantum. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Baik, as-su'alu rabi. As-su'alu rabi. Soal yang keempat. Tafadhal. Man yujib? Siapa yang mau jawab? Ansar. Tafadhal. Sugrani. Nah, Ustaz. Naam. Nomor 4. Hadihi nafizatun. Hadihi nafidatun. Kenapa pakai hadihi? Karena muannas. Mana yang muannasnya? Nafizatun. Karena nafidatun muannas.
Kita pakai hadhihi. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Tafadhal. Man yujib? Siapa yang jawab lagi? Nomor 5, rakam al-khamis, Pak Jihad Islam. 6 Ustaz. Hadhihi satairu. Hadhihi satairu. Baik. Apa terjemahkan? Ini adalah sitar-sitar. Ya, apa namanya? Korden. Sitar atau hordeng. Nah, kenapa pakai hadhihi? Kullu jam'in ghairi akil fahuwa muannas. Kullu jam'in ghairi aqil fahuwa muannas. Setiap jamak yang tidak berakal maka berubah jadi muannas. Taib satair jamak dari apa? Sitarun. Jamak dari Sitaratun. Sitaratun. Ahsan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu. Tafadhal, Pak Marwan Balikpapan, soalus sadis. Pak Marwan Balikpapan, soal yang ke-6. Ada Pak Marwan dari Balikpapan? Nah, Ustaz. Nah, soal yang ke-6, tafadhal. Haja hammamun. Hada hammamun. Nah, Hada hammamun. ada hammamun. Nah, terjemahkan, Mbak. Ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Ahsan. Ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Baik. Kenapa pakai haza? Karena hammamun mudzakkar, Ustaz. Karena hammamun mudzakkar. Ahsantum. Nah, hammam mudzakkar. Baik. Soal yang ke-7. Tafadhal Pak Zulkarnain. Soal sabi' Pak Zulkarnain. Ini apa? Ada Pak Zulkarnain dari Bogor. Halo Ustaz. Tafadhal. Ya Ustaz. Hatani mirosyatani. Hatani mirasyatani. Mirasyatani. Hatani mirasyatani. Baik, terjem. Ini adalah 2 shower. Ustaz. Ini adalah 2 shower. Kenapa pakai hatani, Pak? Isim musanna. Karena isim musanna. Terus apa? Kan Dan- apa namanya? Hadani juga isim musanna. Nah, isim musanna terus muannas. Ahsan. Musanna, isim musanna, mu'annas. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, as-soalu tsamin, soal yang ke-5. Tafadhal Pak Santoso Solo. Hadhihi afniyatun. Hadhihi afniyatun. Hadhihi afniyatun. Baik, terjemahkan Pak, terjem. Ini halaman-halaman. Ini halaman. Baik, ahsantum. Ini halaman. Kenapa pakai hadhihi, Pak? Li'annahu mu'annas. Li'annahu mu'annas. Afniyah mu'annas. Naam. Afniyah mu'annas. Hatani juga mu'annas. Jamak ghair akil. Ahsan. Karena dia jamak ghair akal, jamak yang tidak berakal, fahuwa mu'annas. Maka dia berubah menjadi mu'annas. Taib afniyah jamak dari apa? Bina. Jamak dari fina. Taib barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Sebenarnya anak pingin lanjut nih ke tadrib selanjutnya. Cuman kayaknya sayang. Kalau tadrib yang pertama ini tidak kita ikutkan latihan i'rab, ya enggak? Benar, Ustaz. Sahih, ya? Sahih, Benar. sahih. Karena penting kayaknya i'rab ini. Jadi mungkin setelah dijawab kita antum
apa? Praktek. Sama-sama praktek i'rabnya. Nah, Baik, Ustaz. siapa yang mau jawab? Tafadhal dari yang nomor pertama, hatani hadiqatani, bagaimana i'rabnya? Fadhal, siapa yang bisa jawab? Tafadhal diangkat tangannya, raise hand, yang mau menjawab, mau mengi'rabkan nomor pertama. Baik, Pak Ihsan Hadiansyah, silahkan. Nomor pertama dii'rabkan. Hatani hadiqatani. Sampai. Hatani ismu isyarah mubtada'un Nah, lihat karena dia mabni, maka sebutkan dulu. Nah, Ustaz. Isim isyarah Mabniyun mabniun. alal Ahsan, sahih. Hatani dia mu'rab ya. Afwan. Karena hatani sahih. Dia mu'rab. Dia mu'rab. Langsung. Isim isyarah mubtada'un sahih. Karena dia mu'rab langsung. Sahih. isim isyarah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu mulhaq bil mutanna. Ahsan. Annahu mulhaq bil mutanna. Baik. Hatani isim isyarah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu mulhaq bi musanna, karena dia mulhaq dengan musanna. Apa sih maksudnya mulhaq dengan musanna ini? Udah belajar mulhaq? Apa sih maksudnya mulhaq dengan musanna? Yaitu diikutkan ya, diikutkan kepada musanna. Dia seperti musanna. Dia bentuknya seperti musanna. Dia hanya diikutkan kepada musanna. Baik. Hadiqatan, apa i'rabnya, Pak? Hadiqatan khabarul mubtada'un marfu'un. Mubtada'i, khabarul mubtada'i. Ana mudhaf Ustaz ya. Khabar mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Nah, li'annahu musanna. Hadiqatan dia khabar mubtada marfu' wa alamat raf'ihi alif li'annahu musanna. Tunggu, Pak, belum selesai, Pak. Mau nanya, Pak. Pak Ihsan Hadiansyah. Mawjud Ustaz. Baik, hatani dia isim isyarah mubtada marfu'. Baik, kenapa dia mubtada? Mubtada. Khabarul mubtada Ustaz. Hatani, ana lagi bahas hatani. Hatani kan tadi antum sebutkan mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena dia jumlah ismiyah. Dia isim Ustaz. Isim apa? Jumlah ismiyah Ustaz. Dia isim pertama dalam jumlah. Ya, isim pertama dalam jumlah ismiyah. Isim pertama dalam jumlah ismiyah. Isim pertama dalam jumlah ismiyah kedudukannya sebagai Kedudukan sebagai mubtada. Baik, pertanyaan yang kedua. Kenapa marfu? Mubtada marfu. Kenapa marfu? Marfu karena hukum mubtada adalah marfu Ustaz. Ahsantum, karena hukum mubtada adalah marfu. Baik, wa alamat raf'ihi al-alif, dan tanda rafa'nya adalah alif. Kenapa? Kenapa tanda rafa'nya alif? Karena di antara tanda rafa alif. Karena dia ini musanna Ustaz. Musanna, ahsan, karena dia mulhaq dengan musanna. Dia bentuk musanna lah. Ahsantum. Baik, hadiqatan. Pertanyaan kedua, hadiqatan. Hadiqatan khabar mubtada. Kenapa dia khabar mubtada? Karena setelah kedudukannya setelah mubtada. Pelengkap, ahsan. Dia sebagai pelengkap. Bukan kedudukannya setelah mubtada ya. Bukan dia setelah mubtada. Enggak. Nanti ada khabar muqaddam, ada khabar mubtada yang di depan. Tapi dia sebagai kata yang sebagai pelengkap mubtada. Dia mengabarkan tentang keadaan si mubtada. Maka dia khabar mubtada. Baik, kenapa marfu'? Karena khabar mubtada marfu. Karena khabar mubtada
marfu. Baik. Wa alamat rafi al-alif, tanda rafa'nya alif. Kenapa tanda rafa'nya alif? Karena musanna. Karena dia musanna. Ahsantum. Barakallahu fikum wa ahsanallahu. Wafiqullah. Baik. Tafadhal, pertanyaan kedua. Nah, tanya mendetail ya. Harus bisa jawab mendetail. Tafadhal Pak Zulkarnain. Soal yang kedua, soal tsani. طيب أستاذ هذه مسابح هذه مبتدأ هذه مسابح. نعم مبتدأ. طيب. هذه اسم إشارة مبتدأ مبني هذه اسم إشارة مبتدأ dia mubtada'nya nanti kita sebutkan, walaupun boleh sebenarnya dalam i'rab kita disebutkan mubtada, tapi kita mengikuti apa namanya i'rab yang terakhir ya, yang terakhir pakai fi mahalli. Fi mahalli yang terakhir ada situ pakai fi mahalli rafi, mubtada'nya belakangan. طيب أستاذ Baik. هذه اسم إشارة مبني في محل مبتدأ. Mabniyun ala, mabninya dengan apa? مبني على الضم مبني على رفع Mabni dengan apa? Mabninya dengan dhammah kah, fathah مبني kah, على كسرة kasrah. مبني على كسرة Baik, terus في محل مبتدأ fi mahalli مبتدأ raf'in, nasbin, في محل رفع مبتدأ. Baik. Ahsan. Baik, selanjutnya مصابيح مسابح masabih. مسابح مرفوع خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة. Alamatur rafi dhammah. Belum selesai. وعلامة رفعه ضمة لأنه جمع تكسير. Jamak taksir ya, sahih itu, tapi masih ada belum selesai sebelumnya. Wa alamatu rafi dhammatun zahiratun. Oh ya. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة Fi akhirih. Boleh ditambahkan sebabnya li'annahu jamak taksir. Boleh nggak ditambahkan sebabnya? Boleh ditambahkan sebabnya. Kenapa? Alasannya karena dia tanda asli. Setiap tanda asli dari hukum, setiap isim yang mendapatkan tanda asli dari hukum tersebut, maka dia boleh boleh tidak disebutkan sebabnya. Kebanyakan i'rabnya tidak disebutkan sebabnya. Kenapa? Contohnya marfu, tanda aslinya adalah dhammah. Tanda aslinya adalah hukum marfu atau rafa, tanda aslinya adalah dhammah. Adapun tanda selanjutnya yang sisa 3 alif, waw dan subutun itu tanda cabang. Bukan, tanda aslinya adalah dhammah. Baik, kayak fathah, kayak hukum mansub, seperti hukum mansub atau nasab, tanda aslinya adalah fathah, dan tanda setelah tanda sisa-sisanya adalah tanda-tanda cabang. Kemudian jar atau majrur, tanda aslinya adalah kasrah, dan sisanya sisa tanda yang lainnya adalah tanda cabang. Dan jazm atau majzum, tanda aslinya adalah sukun, dan sisanya adalah tanda-tanda cabangnya. Taib, Pak Zulkarnain. Nah, Ustaz. Nah, baik, penantanya ya. Pertanyaannya tadi, hadhihi dia isim isyarah mabniyun. Baik, kenapa mabni? Karena dia isim isyarah, Ustaz. Iya, kan isim isyarah nggak semuanya mabni, Pak.
Hatani, hadani, dhanika, tanika. Apa jawabannya? Karena dia tidak bisa berubah, Ustaz. Ahsan, ya, karena dia tidak bisa berubah. Ahsan, dia mabni. Dia bentuk mabni, tidak bisa berubah. Baik, mabniun ala alal kasri tadi, mabninya dengan kasrah. Kenapa mabni dengan kasrah? Karena akhirnya kasrah Nah, di akhir mana, Pak? di hadhihinya. Ha, huruf ha-nya kasrah. Ahsan. Mabniyan ala kasrah. Fi mahalli raf'in mubtada, menempati hukum rafa sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Kenapa mubtada dulu? Awal kalimat, Ustaz. Ahsan, karena di awal kalimat. Taib, di awal kalimat dalam jumlah ismiyah. Taib. Terus kenapa fi mahalli raf'in? Kenapa menempati hukum rafa'? Karena mubtada. Karena mubtada apa? Karena mubtada hukumnya rafa. Nah, karena mubtada hukumnya rafa' atau marfu'. Ahsan tuh. Taib, masabihu. Masabihu. Masabih dia khabar mubtada. Kenapa khabar mubtada? Karena menjelaskan mubtadanya, Ustaz. Bisa menjelaskan tentang keadaan mubtada. Khabar mubtada marfu'un. Kenapa marfu'? Karena hukum khobar marfu. Ahsan, karena hukum khabar mubtada hukumnya marfu'. Wa alamat raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Ya, nahu jam'u taksir, Ustaz. Ya, karena dia jamak taksir. Baik, zahiratun fi akhirih, zahirah. Kenapa zahiratun? Karena bukan huruf illah, sahihul ain. Ahsan, dia karena huruf terakhir bukan huruf illah. Baik, huruf terakhir bukan huruf illah, bukan huruf mad, alif wawiyah ya. Kalau di tajwid dikenal dengan huruf mad, alif wawiyah. Huruf terakhir bukan huruf illah. Baik, ahsan. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Tanya Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. Ingin konfirmasi Ustaz. Untuk masabihu itu jamak taksir atau ismun ghairu munsharif Ustaz? Dia jamak taksir dan dia isim ghair munsharif. Dia Berarti jamak taksir dan juga isim ghair munsharif ya. Oh, Karena dia wazannya ada wazannya yaitu mafa'ilu. Ala wazan setiap yang berdasarkan timbangan mafa'ilu, masabihu, masajidu, itu semuanya isim yang ghair munsharif. Isim yang tidak boleh ditanwinkan. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Iya. Mau dia jamak taksir, tapi biasanya semua jamak taksir. Biasanya timbangan seperti itu adanya di jamak taksir. Banyak sekali jamak taksir. Baik. Jadi jamak taksir itu ismun ghair munsharif Ustaz kebanyakan. Enggak. Kebanyakan iya, tapi enggak semua jamak taksir itu isim ghair munsharif. Kayak tulab jamak taksir. Alif jamaknya tulab. Tapi kan bukan timbangan mafa'il. Timbangannya bukan mafa'ilu. Kalau timbangannya mafa'ilu atau mafa'ilu, ada ya-nya mafa'ilu, maka dia isimnya isim ghair munsharif. Masajidu, madarisu, jamak madrasah, jamaknya madaris. Madarisu itu isim ghair munsharif. Baik, kayaknya waktu masih ada sampai 6.40 ya. Masih ada. Baik, lanjut sampai soal yang ketiga. Tafadhal Pak Salman. Wujud Zad. Hazani ismun isyaratun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi alif li'annahu mulhaq bil musanna. Mirhabani barul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif li'annahu musanna. Annahu musanna. Baik, pertanyaannya. Hadani isim isyarah mubtada
marfu. Kenapa mubtada? Karena isim di awal kalimat, Ustaz. Isim di awal kalimat. Baik, isim di awal jumlah ismiyah ya. Baik, kenapa marfu? Karena Kenapa? ciri mubtada, Ustaz. Karena mubtada hukumnya marfu. Wa alamatu rafihi al alif. Tanda rafanya alif. Kenapa alif? Karena isim musanna, Ustaz. Ya, karena dia musanna. Mulhaq musanna. Baik. Dantum. Baik. Mirhadani khabar mubtada. Kenapa khabar mubtada? Karena isim yang menjelaskan keadaan mubtada, Ustaz. Dia menjelaskan, melengkapi. Dia melengkapi, menjelaskan tentang keadaan mubtada. Baik. Marfu'un, khabar mubtada marfu'. Kenapa marfu'? Karena ciri khabar yaitu marfu', Ustaz. Tanda Karena khabar hukumnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya alif. Kenapa tanda rafa'nya alif? karena musanna, Ustaz. Karena dia musanna. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Tafadhal Pak Rizqa Putra. Ya, Pak Rizqa Putra, mana ada? Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Hadhihi nafidatun. Hadhihi ismu isyarah mubtada mabniyun. Mubtadanya kita akhirkan aja. Mabni dulu. Mabniyun ala kasri fi mahali raf'i. Fi mahalli raf'in sebagai Fi mahali raf'in sebagai mubtada. Mubtada. Ahsan, fi mahalli raf'in mubtada. Mubtadanya kita akhirkan ya, enggak usah disebutkan di awal. Kecuali kalau dia isim mu'rab, kita sebutkan di awal. Baik, nafidah, ya Arabkan nafidah. Nafidatun khabarul mubtada marfu. Wa alamatu raf'ihi dhamma zahirah fi akhirih. Nah, baik, pertanyaannya. Siapa ya? Hadhihi. Dia isim isyarah. Baik, mabni. Kenapa mabni? Kenapa mabni? Karena mubtada. Mabni. Apa artinya mabni, Pak? Mabni isim yang tetap. Tetap permanen. Ahsan. Kenapa dia mabni? Ya karena dia bukan mu'rab. Kenapa dia mabni? Karena dia memang permanen, tetap tidak bisa berubah. Dia tidak bisa berubah tetap. Baik, mabniun 'alal kasri, mabninya dengan kasrah. Kenapa dengan kasrah, Pak? Kenapa kasrah? Karena muannas, maka disebut kasrah hadhihi. La. Bukan sebab muannas. Ya, karena lihat harokat terakhirnya. Apa harokat huruf terakhirnya apa? Hadhihi. Kasrah. Huruf terakhir ya, huruf dulu. Huruf terakhirnya apa, Pak? Huruf terakhirnya Ha, ya kan? ha. Harokatnya apa? Harokatnya kasrah. Kasrah. Maka dilihat huruf terakhirnya. Baik, karena huruf terakhirnya jawabannya adalah kenapa kasrah? Karena huruf terakhirnya harokatnya kasrah. Seperti itu. Dia mabni 'alal kasri. Bukan karena dia mu'annath. Baik. Fi mahalli raf'in mubtada, menempati hukum rafa sebagai mubtada. Kenapa mubtada, Pak?
Kenapa mubtada? Kenapa nggak khabar mubtada saja? Atau kedudukan-kedudukan yang lain? Karena kedudukan karena hukum mubtada rofa. Lah, Ana tanya bukan hukumnya dulu. Ana tanya kenapa mubtada? Kenapa nggak khabar mubtada? Kenapa mubtada? Jawabannya adalah karena isim pertama dalam jumlah ismiyah, kedudukannya sebagai Mubtada. mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada. Hadhihi nafidatun, hadhihi dia isim pertama dalam jumlah ismiyah. Maka kedudukannya sebagai mubtada. Itu jawabannya. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa marfu? Kenapa hukumnya marfu? Karena hukum mubtada marfu. Ahsan, karena hukum mubtada marfu. Masyaallah, barakallahu fikum. Baik, selanjutnya nafidah. Nafidatun khabar mubtada, tadi disebutkan nafidatun khabar mubtada. Kenapa khabar mubtada? Naam. Kenapa nafidatun khabar mubtada? Rizqa? Ada? Ya. Oh ya. Kenapa nafidah khabar mubtada? Karena yang bagian pertama itu menjelaskan mubtada. Ahsan, dia menjelaskan dan melengkapi mubtada. Baik, khabar mubtada marfu'. Kenapa marfu'? Karena hukum khabar mubtada marfu. Karena hukum khabar mubtada marfu'. Baik. Wa alamat raf'ihi dhammah. Baik, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Kenapa enggak alif saja atau waw? Kan tanda rafa' banyak, ada 4. Karena huruf terakhirnya berharokat dhammah. Ya, huruf terakhirnya barokat dhammah. Tapi kalau dia gundul Pak, misalnya nggak ada harokatnya, dihapus semua harokatnya. Tahu dari mana Pak dhammah? Karena tidak ada huruf ilatnya. Karena tidak ada huruf illahnya. La. Alah. Jawabannya apa? Karena dia isim mufrad. Dia isim mufrad. Nafidah bentuk mufrad. Benar tidak Pak? Bentuk tunggal, ya kan? Tunggal. Nah, kalau dia bentuk musanna nafidatani. Nah, kalau udah musanna berubah tandanya jadi alif. Baik, karena dia isim mufrad. Maka dia isim mufrad itu tanda rafa'nya dhammah. Itu jawabannya. Zahiratun fi akhirih. Dhammahnya nampak di akhirnya. Zahirah. Kenapa zahirah? Karena harokat ini hurufnya ini dibaca di akhir kalimat, makanya disebutnya zahirah. Zahirah. Apa yang kita arti zahirah Pak? Nampak. Nah, mudahnya Pak, yang tadi jawaban yang tadi dijawab sebelumnya, yaitu karena huruf terakhirnya berharokat dhammah. Nafidatun, di tamar butohnya berharokat dhammah. Zahirah, maka dia nampak. Fi akhiri, kenapa fi akhiri? Ya, karena di huruf terakhir. Letaknya di huruf terakhir. Itu jawabannya. Masya Allah. Barakallahu fikum Pak Rizqa. Insya Allah paham ya Pak? Insya Allah. Diulang-ulang terus Pak. Insya Allah. Diulang-ulang terus makin lancar dan makin paham insya Allah. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu
ilaikum. Hal min soal, adakah pertanyaan? Mungkin kita ambil pertanyaan 2. Tafadhal. Ini Ustaz, boleh dikasih contoh Ustaz untuk apa namanya i'rab akan tetapi yang ismun apa namanya yang bukan mabni Ustaz. Ismun ghairu munsharif Ustaz. Selain ismun ghairu munsharif Ustaz. Yang mubtadanya itu di i'rabkannya di depan Ustaz, contohnya Ustaz. Isim ghairu munsharif menjadi mubtada gitu. Selain isim ghairu munsharif Ustaz, yang bukan mabni gitu, yang mu'rab. Mu'rab bukan isim ghairu munsharif berarti maksudnya. Yang Ya, mabni, yang mu'rab. Banyak. Misalnya al-kitabu mufidun. Al-kitabu mufidun. Buku itu bermanfaat. Al-kitabu ini kan mu'rab. Dia tim yang mu'rab, bisa al-kitaba, bisa al-kitabi. Tapi kenapa di situ diharokatin pakai dhammah al-kitabu? Karena dia isim pertama dalam jumlah ismiyah. Isim pertama dalam jumlah ismiyah hukumnya kedudukannya sebagai mubtada, ya kan? Mubtada hukumnya apa? Tanda rafanya apa? Oh, al-kitabu dia isim mufrad, bentuk mufrad. Maka tanda rafanya adalah dhammah. Zahiratun fi akhiri, dhammahnya nampak di akhirnya. Isim yang mu'rab. Al-kitabunya Ustaz, yang tadi Ustaz, afwan Ustaz. Apa? I'rabnya kayak gimana, seperti apa Ustaz? Ana ulangi ya. Al-kitabu mubtada'un marfu'un wa 'alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Baik, mufidun khabar Jazakallahu khairan. wa 'alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, nggak perlu disebutkan dia mu'rab, nggak perlu. Dia mubtada mu'rab enggak. Cuman kalau dia mabni saja disebutkan mabni. Sebutkan mabninya. Kenapa? Karena asal dari sebuah isim itu dia mu'rab. Banyak mana yang lebih banyak, isimnya mu'rab atau isimnya mabni? Isimnya mu'rab lebih banyak daripada isimnya mabni. Isimnya mabni itu terbatas. Isim isyarah mabni, kecuali yang disebutkan tadi ya, dalam isim isyarah ada 4 yang bukan mabni. Kemudian dhamir itu mabni. Selainnya isim mausulah itu mabni. Lainnya banyak yang mu'rab. Karena asal isim itu mu'rab. Mabni itu terbatas, mahdudun. Baik. Pertanyaan yang kedua ada? Jazakallahu Ustaz. Ada pertanyaan yang kedua? Di chat ada pertanyaan? Nggak ada ya, di chat. Jika tidak ada pertanyaan, insya Allah jelas ya cara mengi'rabkannya. Insya Allah, alhamdulillah. Tinggal dipraktekkan, masing-masing mempraktekkan i'rabnya untuk agar lebih lancar. Karena bisa itu dengan terbiasa. Bisa karena terbiasa. Terbiasa insya Allah bisa. Tapi kalau nggak dibiasakan, ya nanti kagok terus mengi'rabkannya. Baik, nakhtatim pertemuan kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.